Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris Saputra. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 yang berasal dari UPT SD Negeri 067692 Medan, yang difasilitasi oleh Bapak Awaldun Sitorus dan pengajar praktiknya yaitu Bapak Turian Hasugian. Hari ini saya akan mendemonstrasikan tugas demonstrasi konstekstual pada modul 1.1. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah melihat video saya. Salam guru penggerak. Mari kita terus bergerak dan menggerakkan. Salah satu dari pahlawan yang ada di negara Indonesia yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan seorang aktivis pergerakan kemerdekaan dan juga pelopor dunia pendidikan. Banyak sekolah-sekolah yang pada zaman kolonialisme itu dibuat berdasarkan keberpihakan kepada orang-orang atas. Jadi sekolah-sekolah yang dibangun pada zaman itu hanya boleh ditempati atau hanya boleh dipakai oleh orang-orang yang bergolongan ningrat, raja, atau sultan. Sedangkan anak-anak pribumi pada waktu itu belum bisa bersekolah seperti sekarang ini. Ki Hajar Dewantara yang pada saat itu merupakan tokoh pelopor pendidikan, membangun sekolah yang bernamakan Taman Siswa. Ya, sampai hari ini sekolah tersebut masih ada dan menjadi salah satu patron dalam kegiatan belajar mengajar, dan sekarang juga dipakai menjadi kurikulum merdeka yang hari ini akan terus kita pakai untuk beberapa tahun ke depan. Sehingga dalam kiprahnya kita mengabadikan tanggal lahir beliau sebagai Hari Pendidikan Nasional. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keterampilan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini kita dapat tangkap bahwa setiap anak memiliki kodrat atau kemampuan yang berbeda. Setiap anak memiliki keunikan yang berbeda. Kita sebagai guru harus bisa tahu dan menganalisis kira-kira di bagian mana anak-anak tersebut bisa berkembang. Ki Hajar Dewantara merumuskan tersebut melalui tujuan pendidikan nasional sekarang yang akan diimplementasikan melalui kurikulum merdeka. Pendidikan hanya menuntun peserta didik dengan kemampuan mereka miliki. Artinya, setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Ada anak yang memiliki kemampuan di bidang olahraga, tapi memang dia tidak berkemampuan atau kurang memiliki kemampuan di bidang sains dan matematika. Kita tidak boleh memaksakan peserta didik tersebut untuk bisa dalam pelajaran matematika, karena memang kemampuan dia hanya di bidang olahraga. Ada juga anak yang memiliki kemampuan di bidang seni, misalnya menyanyi, bermain musik, tapi dia tidak memiliki kemampuan atau kurang memiliki kemampuan di bidang olahraga. Maka kita tidak bisa memaksakannya di bidang olahraga. Maka kita sebagai guru hanya menuntunnya dalam proses untuk membuatnya menjadi seorang yang lebih berguna, menjuarai kesuksesannya berdasarkan kemampuan yang dia miliki. Dalam proses menuntun peserta didik, kita juga mengarahkan agar peserta didik tidak kehilangan arah. Artinya, kita juga tetap membekali mereka bahwa ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang benar. Dengan cara yang seperti ini, dengan proses seperti ini, peserta didik
bisa terus berjalan di arah yang benar. Kita juga tidak boleh melepaskan mereka begitu saja, tapi kita juga arahkan mereka bahwa jalan yang mereka pakai itu jalan yang baik. Sehingga nanti prosesnya sudah bagus, maka akan membuat anak tersebut juga akan mendapatkan hasil yang bagus. Ki Hajar Dewantara merumuskan kodrat alam dan kodrat zaman. Iya, tidak ada keabadian dalam hidup manusia dan lingkungannya. Pengaruh alam dan pengaruh zaman adalah kodrat yang tidak bisa dihindari manusia. Anak-anak ada sebuah kehidupan yang tumbuh menurut kodratnya sendiri, yaitu kekuatan hidup lahir dan batin mereka. Dengan demikian, pendidikan itu bersifat hakiki bagi manusia sepanjang peradaban seiring dengan perubahan zaman, dan berkaitan dengan usaha manusia untuk memerdekakan lahir dan batin, sehingga manusia tidak tergantung kepada orang lain, tetapi dia bersandar kepada kekuatan sendiri. Artinya di sini Ki Hajar Dewantara mau mengatakan bahwa setiap anak tadi memiliki kodratnya masing-masing. Dia sudah punya jalan hidupnya masing-masing. Fungsi guru sebagai fasilitator ini menjembatani supaya anak tersebut melangkah pada jalan yang benar. Kita tidak boleh memaksakan seorang peserta didik itu mencapai tujuan yang kita inginkan. Kita menginginkan anak tersebut menjadi dokter, tapi ternyata kodrat alamnya, kemampuan dia itu mengacu kepada sains, mengacu kepada matematis. Kita tidak bisa memaksakan dia menjadi dokter, tapi dia bisa menjadi seorang misalnya psikolog. Kita tidak bisa memaksakan dia menjadi seorang polisi, tapi kita bisa mengarahkannya menjadi seorang guru. Banyak sekali kemampuan-kemampuan anak yang hilang diakibatkan ada keinginan dan tujuan dari guru yang ingin memaksakan anak sehingga nanti hasilnya tidak maksimal. Iya, misalnya kodrat alam itu seperti kita lihat pada gambar tersebut. Kodrat alam anak tersebut adalah dia memiliki keunikan dalam bermain musik. Ketika dia bermain musik, maka kita tidak bisa memaksakannya untuk bisa pandai bermain bola. Kenapa? Sudah menjadi kodrat alam dia, dalam diri dia memiliki kemampuan untuk bermain musik. Di sini terlihat dia bahwa dia memiliki kemampuan bermain gitar. Jadi, tugas kita sebagai guru adalah untuk memaksimalkan kemampuan dia dalam bermain musik. Artinya anak tersebut kita gali terus potensinya untuk dia mahir bermain musik, baik itu gitar, menyanyi, ataupun yang lain-lain yang berhubungan dengan seni tadi. Kodrat zaman di era globalisasi ini semakin berkembang. Kita padukan antara kodrat alam dan kodrat zaman. Bermain musik saja tidak cukup membuat dia sukses, tapi kita padukan bahwa musik tersebut bisa dimasukkan ke dalam link video. Misalnya dia bermain musik, menyanyi, kita padukan dia, kita live-kan di YouTube, kita buat dia streaming, kita buat dia live di IG, dan lain-lain. Sehingga adanya kodrat zaman tersebut dengan dipadukan dengan kodrat alam membuat kesuksesan dari peserta didik itu semakin luas. Kemarin saya pernah baca juga dan lihat juga di televisi bahwa di zaman sekarang menangkap ikan itu bagi nelayan itu nggak lagi sulit seperti dulu. Di zaman kami, orang-orang tua kami ketika pergi nelayan melaut itu harus pergi malam-malam, pulang pagi, baru hasilnya juga tidak seberapa. Di zaman sekarang sudah ada nelayan yang pergi itu ya terserah gitu kan, mau dia pergi pagi, mau pergi sore, mau pergi subuh, tapi pulang bawa banyak ikan. Artinya apa? Sudah menggunakan teknologi. Ada teknologi
yang bisa menangkap di mana kira-kira ikan berkumpul dan tidak perlu harus sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu di tengah laut sana. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman ini seiring dan sejalan. Tapi juga kita harus padukan dengan sesuai gitu kan. Artinya apa? Kita tidak memaksakan kodrat alam dengan kodrat zaman. Kodrat zaman ini dia dipadukan dengan kodrat alam. Apa kemampuan yang dia miliki kita padukan dengan era globalisasi. Ya kan, nggak mungkin lah tadi kan kalau kita lihat di gambar, misalnya dia memiliki kodratnya itu kemampuannya sebagai pemain gitar ataupun menyanyi. Nah, lalu kita paksakan dia untuk menjadi seorang dokter. Walaupun dikasih gadget, dikasih laptop, dikasih internet, dikasih lain-lain, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Di salah satu dari filosofi trilogi dari Ki Hajar Dewantara adalah Ingarso Suntulodo, Inmangyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ini salah satu yang kata-kata yang terus terngiang-ngiang di kepala saya, bahwa guru itu harus seperti ini, di depan memberikan teladan. Kita sebagai teladan, artinya kita memberikan contoh yang baik kepada anak didik kita. Misal kalau kita melihat ada sampah di kelas, apa yang kita lakukan? Kita suruh A, B, C, ikuti sampahnya. Oh tidak, kita sebagai contoh, kita memberikan teladan. Kita pungut sampahnya, kita ambil, kita buang ke tempat sampah. Anak-anak akan melihat, oh bapakku itu saja membuang sampah, kenapa aku tidak? Ingarso Suntulodo, di depan memberikan teladan. Lalu yang kedua, Inmandio Mangunkarso, di tengah membangun kekuatan. Jadi kita sebagai guru juga memotivasi siswa, merangkul siswa kira-kira bagaimana kesulitan mereka dalam belajar, apa yang menjadi permasalahannya, di mana letak kemampuan dia. Jadi kita tidak hanya memberikan contoh, tapi kita juga masuk ke dalam diri mereka. Kita lihat permasalahannya, kita analisis di mana kemampuannya, lalu kita kembangkanlah apa yang mereka miliki. Tuturi Handayani, dan di belakang memberikan dorongan. Iya, dari belakang kita beri mereka terus kata-kata motivasi. Dari belakang kita juga terus dorong, ayo kamu bisa, kamu pasti bisa. Nah, itulah yang menjadi trilogi dari Ki Hajar Dewantara. Ya, terima kasih. Mungkin ini hanya sedikit dari foto-foto dari sekolah saya. Mungkin sedikit dari proses pembelajaran yang saya pikir sedang berlangsung di sekolah saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di modul yang berikutnya. See you, bye-bye.